Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Angkasa 1 Kalijati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Angkasa 1 Kalijati, yang kami hormati Bapak Ustadz Zakir Zulaini, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di akhir zaman. Hadirin sekalian, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan sholawat. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, pengumuman juara lomba. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Taruna Gias dari kelas 12 TAFI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taruna Gias. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh Taruni Dinda Aisyah Nura dari kelas 10 TAV 1. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk berdiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taruni Dinda Aisyah Nura. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Angkasa 1 Kalijati. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Zakir Zulaini SPDI, yang mana pada hari ini menjadi penceramah untuk peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya Pak ya. Kemudian para guru dan staf SMK Angkasa 1 Kalijati serta anak-anakku semuanya kelas 10, 11, dan 12, teknik audio video dan teknik kendaraan ringan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Serta tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, Ibu akan mewakili Bapak Kepala Sekolah kita, Mayor Tek Asnim Supriyatna,
untuk menyampaikan sambutan. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bergabung pada kegiatan hari ini karena ada kegiatan juga yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Khususnya kepada Ustaz Zakir Zulaini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas berkenan hadir di sekolah kami dan juga mohon maaf mungkin apabila nanti dalam kegiatan ini ada sikap ataupun tingkah laku dari kami yang kurang berkenan di hati Ustadz Zakir. Kemudian kita tahu pada saat ini kita berkumpul secara virtual adalah untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita akan mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zakir. Nah, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat bersemangat dalam mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Zakir dan kalau bisa menanyakan tentang suatu hal kepada Ustadz Zakir. Tak lupa Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sangat bersemangat sekali mempersiapkan acara ini dan Ibu harap untuk selalu tetap bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti contohnya hal seperti ini. Dan mungkin juga Ibu tidak banyak menyampaikan banyak hal karena nanti yang akan banyak menyampaikan itu adalah Bapak Ustadz Zakir sendiri ya, yang pasti akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin sambutan yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Nisa Nafisa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang cerah ini, kita bisa sama-sama berkumpul, bertolabul ilmi dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Walaupun saat ini masih dalam situasi pandemi dan masih dalam suasana virtual, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat adik-adik semua di sana untuk bertolabul ilmi dan untuk terus semangat belajar dan mencari ilmu. Baik adik-adik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustadz Zakir. Selamat datang Bapak Ustadz Zakir. Ini kali keberapa ya Pak ya? Alhamdulillah ya, saking cintanya taruna-taruni sama Pak Ustadz, jadi di request lagi nih. Alhamdulillah. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan, sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dan mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi penyemangat ya, penyemangat dan menambah keimanan kita kepada Allah tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Bapak Ustadz Zakir, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril mu'ajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para staf pengurus ataupun juga Dewan Guru SMK Angkasa 1 Kalijati, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Asnim, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir bersama kita, namun insya Allah mungkin hadir juga melalui YouTube-nya. Dan juga Ibu Santi selaku Wakasek Humas, alhamdulillah hadir. Dan juga tadi alhamdulillah hadir Bapak Jaja, ya. Bapak Jajang, Bapak Jajang, Bapak Jaja, Bapak Jajang selaku pembina OSIS, ya. Alhamdulillah hadir juga. Dan juga yang saya hormati Taruna dan Taruni SMK Angkasa 1 Kalijati, yang mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa dimanapun saya berbicara, kita mengingatkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci yang paling utama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Karena bersyukur itu bukan hanya kita mengucap alhamdulillah. Tapi esensi daripada syukur itu adalah kita menggunakan pemberian sesuai dengan kehendak pemberinya. Contoh, misal adik-adik ini ngasih ke saya baju. Tujuannya ngasih baju itu untuk apa? Pastilah tujuannya itu adalah untuk dipakai. Lalu baju itu saya pakai. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, baju itu saya pakai. Dan adik-adik melihatnya, oh itu baju pemberian dari saya. Kira-kira senang apa tidak? Pasti senang. Berkata kita dalam hati, nanti kalau saya punya rezeki lagi, saya pengen ngasih lagi ke orang itu. Kenapa? Karena saya sudah menggunakan pemberian dari adik-adik itu adalah digunakan dengan semestinya, sesuai dengan kehendak adik-adik yang ngasih. Tapi kalau sebaliknya, ternyata baju pemberian itu malah saya salah gunakan. Malah saya pakai buat cuci mobil, dipakai buat ngepel, dijadiin keset, disimpan depan rumah. Dan adik-adik ngelihat, Masya Allah itu baju dari saya. Hasil nabung, dijadiin keset. Bagaimana perasaannya? Aduh, sakitnya tuh di sini. Dasar, katanya, sumpah demi Allah saya nggak bakal ngasih lagi ke orang itu. Betul tidak? Kenapa? Karena saya sudah menyalahgunakan pemberian dari adik-adik itu. Mestinya dipakai, malah saya salah gunakan.
Lalu apa bedanya dengan firman Allah? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, artinya apa? Artinya kita menggunakan pemberian Allah sesuai dengan keinginan dan kehendaknya Allah. Kehendak Allah menciptakan kita, memberikan kenikmatan kepada kita, itu untuk apa sih? Tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, melainkan adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka jelas sudah Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita hidup adalah untuk ibadah. Mungkin adik-adik juga bertanya, maksud ibadah ini gimana Kang Zakir? Apa kita harus 24 jam di masjid? Sholat non-stop 24 di masjid? Bukan. Sholat ada waktunya. Namun yang dimaksud ibadah adalah adik-adik belajar adalah ibadah. Seorang anak membantu orang tuanya, ibadah. Membantu sesama, ibadah. Seorang suami mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, ibadah. Istri mengurus suami dan anaknya, ibadah. Bahkan senyum pun itu adalah ibadah. La tahqironna syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan suatu amalan baik meskipun itu hanya senyum kepada orang. Karena senyum pun adalah ibadah. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum sendiri ya kita disangka orang gila nanti. Nah ini, jadi apapun amalan positif bagi kita itu adalah ibadah. Ketika kita melakukan, menggunakan pemberian Allah ini, nikmat Allah ini untuk hal-hal yang positif, berarti itu adalah bernilai ibadah, maka janji Allah, la azidannakum, akan saya tambah nikmatnya. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur nikmat, kata Allah, arti kufur nikmat itu apa? Tadi menyalahgunakan pemberian. Allah beri kita tangan untuk membantu orang lain, untuk bekerja, mencari nafkah yang halal, tapi ternyata malah salah gunakan. Ternyata malah kita pakai untuk menganiaya orang lain, mencuri, merampok, membunuh orang, na'udzubillah. Allah beri kita mata untuk melihat yang baik-baik, tapi kita gunakan untuk melihat yang tidak pantas kita lihat, yang haram kita lihat. Maka berarti kita telah menyalahgunakan pemberian Allah. Maka apa kata Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang kufur nikmat, tidak menggunakan dengan semestinya, inna adzabi lasyadid, sungguh kata Allah, azabku itu adalah sangatlah pedih. Kita saja cuman ngasih baju loh. Marah kalau baju itu kita salah gunakan. Nah ini Allah yang senantiasa memberikan kita hidup, memberikan kita kenikmatan, lalu kita salah gunakan pemberiannya. Masya Allah, pantaslah kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguhlah azabku sangatlah pedih. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini adalah dicatat oleh Allah kita ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa Allah menambah dan menambah kenikmatan kepada kita, jangan sampai Allah mencabut nikmat daripada kita semua. Nah, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian alhamdulillah kita berkumpul di sini walaupun via Zoom dan pengisi acaranya sama. Mudah-mudahan enggak bosen. Insyaallah. Mudah-mudahan walaupun via Zoom seperti ini, yang penting niat kita.
Niat kita adalah mensyiarkan agama Allah. Jangan sampai YouTube, media sosial itu ramai hanya oleh orang-orang yang non-muslim. Tapi kita pun harus terjun dakwah ke media sosial. Dan ini sudah tuntutan sekarang. Jangan cuma TikTokan, Facebookan, Instagraman. Tapi kita gunakan juga untuk berdakwah. Nah yang penting niat. Karena niat ini, mohon maaf, jangan kita anggap sepele niat. Sangat penting. Coba deh kita lihat. Lagi puasa, kita bisa nahan makan, minum, hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Apa itu kuncinya? Kuncinya niat. Makanya pantas niat itu rukun dalam puasa wajib. Kalau orang nggak niat ketika puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena niat itu sangat penting. Karena niat kita, maka kita kuat menahan lapar, menahan haus. Coba kalau kita tidak niat. So, model sekarang nih, kita kan nggak puasa. Dari subuh kita belum makan. Sekarang jam 10. Perut sudah keroncongan. Kira-kira kuat nggak kita? Nggak bakal kuat. Kenapa? Karena kita nggak niat puasa. Nah inilah kekuatan niat. Maka pantas kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malaha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Kata Rasul, siapa orang yang berniat baik, niat melakukan ibadah, niat melakukan kebaikan, falam ya'malaha, dan ternyata nggak dikerjakan. Tentu tidak dikerjakannya ini bukan disengaja. Karena ada alasan, suatu alasan ternyata tidak jadi dikerjain. Kita udah niat mau sholat tahajud, tapi nggak jadi tuh. Tapi karena alasan tertentu misalkan. Falam ya'malaha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat 1 pahala penuh. Masya Allah. Padahal kita tidak melakukan, baru niat baik. Baru cuma niat. Tapi nggak dikerjain tuh. Maka kita mendapatkan 1 pahala penuh. Lah terus gimana kalau dikerjakan? Kalau gitu mendingan niat aja nggak usah kerjain. Nah, lalu bagaimana kalau dikerjakan? Wa in amalaha katabahullahu indahu asyara hasanat ila sab'i mi'atin di'afin. Allah catat ketika orang berniat baik lalu benar-benar dikerjakan. Katabahullahu indahu asyara hasanat. Allah catat 10 kebaikan, bahkan ila sab'i mi'atin di'afin, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasannya. Nah maka jangan sepelekan niat. Maka adik-adik pun, maka pesan saya, niat pun adalah sama dengan cita-cita kita. Jangan malulah kita untuk bercita-cita, jangan minder kita untuk bercita-cita. Sama halnya itu niat baik kita kan. Cita-cita kita pengen jadi anu. Dengan cita-cita tekad yang kuat itu, maka kita akan mempersiapkan dari sekarang. Oh berarti saya harus lebih rajin membaca buku anu. Lebih rajin memperdalami apa. Karena cita-cita saya anu. Nah, jadi seperti itu. Maka apa itu namanya? Jangan sampai kita gagal mempersiapkan. Gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Kita gagal nih nyiapin. Maka berarti kita sudah nyiapin kegagalan di masa yang akan datang. Jangan pernah kita berkata, gimana nanti. Tapi katakanlah nanti gimana. Model acara gini nih, pastikan kalian persiapan dong dari kemarin. Pasti kalian mengatakan, gimana nih acara nanti? Maka kalian langsung menyusun strategi, menyusun rencana. Tapi beda kalau kalian mengatakan, gimana acara besok? Gimana nanti? Berarti kan kita di sana pasrah. Lalu alasannya, udah kan tawakal. Oh maaf, tawakal itu bukan seperti itu.
Misalkan besok kalian ujian nih. Ditanya sama temen, gimana nih besok ujian? Ah, udahlah, gimana nanti aja, tawakal saya. Itu tawakal yang salah. Tawakal yang betul itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin, maksimal. Barulah setelah kita usaha, kita tawakal, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah belajar semaksimal mungkin ya Allah. Sekarang hari ini saya ujian. Saya tawakal, pasrahkan kepadamu apapun hasilnya ya Allah. Itu tawakal. Pernah ada sahabat datang kepada Rasul, datang ke rumah Rasul, membawa onta. Lalu ontanya dilepas begitu saja. Lalu apa kata Rasul? Wahai sahabat, kenapa engkau lepaskan unta itu begitu saja? Nanti kalau ada yang nyuri gimana? Lalu jawaban sahabat itu apa? Udah Rasul, saya mah tawakal. Rasul pun tersenyum. Tawakal itu bukan kayak gitu. Tawakal itu ikat dulu untamu, baru kamu tawakal, pasrahkan kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tawakal, usaha semaksimal mungkin terlebih dahulu, barulah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillah kita berkumpul di sini adalah dalam rangka peristiwa luar biasa. Perjalanan yang tiada taranya, yang sangat jauh, yang ini dialami oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, saya ingin bertanya, cintakah kita kepada Rasul? Pembahasan waktu Maulid itu kan membahas detail betul tentang bagaimana kita cinta kepada Rasul. Nah, ketika seseorang itu pasti akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dia cintai. Dan itu pasti fakta. Maka ketika seseorang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukti yang tidak terpungkiri itu apa? Yaitu ia senantiasa menyebut nama Rasul dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bersolawat terlebih dahulu, siap? Mungkin bisa bareng sama Bu Nisa. Bu Nisa ini kan, ya tuh adik-adik juga kayaknya pada tahu. Senang solawatan juga ya. Alhamdulillah. Nanti kita sekali-sekali. Boleh, siap. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya li jita bil haqi Rasulal Hidayah. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya li jita bil haqi Rasulal Hidayah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya li jita bil haqi Rasulal Hidayah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Habibal
خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا رسول الله يا رسول الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله Allahumma sholli wa sallim mubarik. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bosan-bosan dengan sholawat. Haruslah kita cinta dengan sholawat. Jangan gara-gara Nisa Sabian kemarin rame di media sosial karena dia jadi pelakor. Alhamdulillah Nisa Sabian bukan Bu Nisa ini. Sama-sama Nisa ini. Walaupun Nisa Sabian kemarin ramai, tetaplah bukan berarti itu menjadi alasan kita membenci sholawat. Ataupun kita membenci jilbab. Karena jilbab dan sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan kasus Nisa Sabian itu lantas kita membenci sholawat dan jilbab. Itu dua kesatuan yang berbeda. Nah, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj memang walaupun ini adalah terjadi banyak perbedaan pendapat, namun kita memperingatinya adalah di bulan Rajab. Pertama, saya akan membahas itu tentang bulan Rajab. Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bulan haram.
Disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahran, 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan itu? Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalatha mutawaliyat. 3 di antaranya adalah berturut-turut, yaitu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan yang satu lagi terpisah, yaitu adalah bulan Rajab Mudhar. Dalam teks hadis itu tertulis bulan Rajab Mudhar. Kenapa disebut bulan Rajab Mudhar? Karena dulu pada zaman jahiliyah itu ada satu qabilah, satu suku yang bernama suku Mudhar. Nah, mereka ini senantiasa memuliakan bulan Rajab. Salah satu bukti mereka memuliakan bulan Rajab yaitu adalah mereka mengharamkan peperangan di bulan Rajab dan mengharamkan kekerasan di bulan Rajab. Bahkan jika ada tindak kriminal di bulan Rajab itu, hukumannya adalah dilipat gandakan. Nah, lalu kenapa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab itu disebut bulan haram? 4 bulan ini disebut bulan haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, memuliakan, mengistimewakan bulan-bulan tersebut. Kita tahu semua masjid itu adalah Baitullah. Mau masjid yang ada di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah, dan itu tempat yang mulia. Namun ada yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Bahkan dalam hadis Rasul yang artinya janganlah kalian bersusah payah untuk bepergian kecuali kepada 3 tempat. Yaitu ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan juga ke Masjidil Aqsa. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pahalanya juga dalam hadis itu, orang yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lainnya. Siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lainnya. Ini kenapa? Karena masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hari memang semua milik Allah, 7 hari. Namun ada yang lebih Allah muliakan, yaitu adalah hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kemudian Nabi dan Rasul semua mulia. Tapi ada yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lalu keutamaan bulan Rajab itu apa? Keutamaan bulan Rajab itu adalah sama halnya tadi, kita sholat di semua masjid adalah kita mendapatkan pahala. Namun ketika kita sholat di tempat yang Allah muliakan, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, pahalanya dilipat gandakan. Begitupun kita beribadah di bulan-bulan lain, kita mendapatkan pahala. Namun ketika kita melakukannya di bulan-bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab, maka sama seperti tadi kita sholat di Masjidil Haram, berarti ketika kita beribadah di bulan-bulan haram itu, pahalanya adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan,
maka dosa-dosanya pun adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka di bulan Rajab ini mari kita jadikan momentum untuk kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sayang loh, ada bonus di depan mata, tapi kita tinggalkan begitu saja. Coba deh, kalau kalian kerja di suatu tempat, lalu bos kita bilang begini. Jadi kata bos kita ini bilang, besok itu tanggal merah. Silahkan kalian mau masuk kerja ataupun tidak, itu terserah kalian. Kalau kamu tidak masuk kerja, maka kamu tidak akan mendapatkan potongan gaji sepeser pun dari gaji sebulan itu. Gaji kamu murni tetap tidak terganggu gugat. Kalau kamu tidak masuk, tidak apa-apa, tidak ada hukuman apa-apa. Tapi kata bos kita, kalau besok kamu masuk, maka kamu akan mendapatkan bonus 2 juta rupiah. Itu kira-kira kita lebih milih masuk atau lebih milih libur? Pasti kita lebih milih masuk. Kenapa? Sayang banget ini. Kapan lagi saya dapat bonus sehari 2 juta? Itu kan perumpamaan sunnah itu seperti itu. Sunnah itu kan seperti itu, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sama kayak tadi yang bos tadi bilang. Kamu tidak masuk gak dapat hukuman apa-apa. Kalau kamu masuk kamu dapat bonus. Itulah perumpamaan sunnah. Maka mari kita rubah mindset kita, pemikiran kita tentang sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan maka saya rugi. Rubah pemikiran kita tentang sunnah. Nah, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan bulan Rajab. Nah, kemudian Rajab itu identik dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana ini adalah perjalanan yang luar biasa, Masya Allah. Kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Ini kan namanya Baitul Maqdis. Cuman dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dengan Aqsa? Karena saking jauhnya masjid ini. Dari jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sangat jauh, maka dinamai dengan Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, Asra, yang telah memberangkatkan. Bayangkan, ingat, Nabi Muhammad itu bukan berangkat, tapi diberangkatkan. Ingat. Jadi sebenarnya itu kalau bisa dibilang masuk akal. Karena Rasul itu diberangkatkan. Bukan berangkat sendiri. Sama halnya kayak kita nih. Apa itu namanya? Kita tahu keong itu kan makhluk paling lamban. Keong. Tapi keong itu kita ajak ke Jakarta, dibawa ke mobil, plek, disimpan di dalam mobil. Kita bawa ke Jakarta. Dalam sekian jam nyampe. Bahkan kita berangkat pagi, siang bisa balik lagi ke Subang. Lalu keong itu cerita tuh ke keong-keong lain. Keong, kumpul. Saya tadi ke Jakarta. Pagi berangkat, siang balik lagi loh. Keong-keong itu pasti pada nertawain. Walah, masa kita aja jarak cuma berapa meter, butuh berapa jam, itu ke Jakarta dalam waktu sekian jam bisa pulang pergi. Keong-keong itu nggak tahu bahwa si keong ini kan diberangkatkan, bukan berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri ya nggak mungkin gitu. Tapi karena ikut mobil bisa tuh bolak-balik. Nah, perumpamaan Isra Rasul pun seperti itu. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ingat, lailan di sini itu adalah
Lailan, ada tanwin di sana, maksudnya adalah sedikit di malam hari. Bukan semalam suntuk, tapi sedikit di malam hari. Karena kata tanwin dalam Al-Quran itu bisa bermakna sedikit, bisa bermakna banyak. Contoh dalam ayat ajrun kabir, itu yang bermakna ajrun, ada tanwin di sana, ajrun kabir itu maknanya pahala yang besar, pahala yang banyak. Itu karena ada tanwin di sana. Namun ada juga yang bermakna sedikit. Firman Allah, waridwanun minallahi akbar. Ridwanun, kata tanwin di sana, dan ridhonya Allah meskipun sedikit. Tanwin di sana artinya sedikit. Ridho Allah meskipun sedikit itu masih lebih baik daripada istana-istana di surga. Nah, jadi makna lailan dalam Quran surat Al-Isra ini adalah sedikit di malam hari. Maka pantas orang-orang kafir Quraisy ketika itu mendengar cerita Rasul ketika cerita tentang pengalaman berangkat Isra dan Mi'raj, mereka geleng-geleng kepala. Wah, ini kebohongan besar ini. Sudah gila ini Muhammad ini. Karena menurut mereka ini di luar nalar mereka. Tapi di sanalah Allah menunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir itu menantang. Wahai Muhammad, kalau kamu benar berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, coba kau ceritakan. Bagaimana bentuk masjid itu? Ciri-cirinya ceritakan kepada kami. Karena di antara kami ada yang pernah berkunjung ke sana. Lalu luar biasa. Rasul kan ke Masjidil Aqsa itu bukan untuk berkunjung. Tapi Rasul di sana sholat bersama para nabi terdahulu. Jadi Rasul mana mungkin melihat-lihat. Tapi luar biasa di sana mukjizatnya Rasul diperlihatkan. Seolah-olah Masjidil Aqsa digambarkan di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga Rasul bisa menceritakan kepada orang-orang kafir itu bahwa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini adalah pintunya seperti ini, temboknya seperti ini, atapnya seperti ini. Dijelaskan dengan detail. Sehingga Abu Bakar pun pernah berkunjung ke Baitul Maqdis. Ia pun langsung mengatakan, "Sodakta ya Rasulullah." Benar engkau wahai Rasul. Maka pantas Abu Bakar itu dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang orang yang pertama mempercayai kisah perjalanannya Isra dan Mi'raj Rasul SAW. Nah, orang-orang kafir pun mereka mengakui, benar ternyata ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasul ini. Tapi mereka nggak mau kalah. Udah tinggalkan cerita tentang Baitul Maqdis. Karena bisa jadi kau, kata orang kafir, bisa jadi engkau Muhammad nanya-nanya dulu ke orang. Bisa aja nanya ke orang yang pernah kesana, gimana ciri-cirinya. Mereka gak mau kalah. Akhirnya orang kafir pun menantang kembali. Wahai Muhammad, ada rombongan kami dari kemarin-kemarin sedang melakukan perjalanan ke arah sana. Kalau semalam kamu melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, pasti kamu bertemu dengan rombongan kami itu. Coba, kau bertemu tidak? Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, iya saya bertemu. Kata Rasul, saya bertemu, bahkan ada salah satu unta dari rombonganmu itu yang kakinya patah. Sehingga mereka beristirahat di tempat anu, dan saya pun sempat minta minum ke salah satu rombongan kamu itu. Kalau nggak percaya silahkan tanyakan kepada rombonganmu nanti, kata Nabi Muhammad. Lalu orang kafir itu pun belum puas. Kalau begitu wahai Muhammad, kapan kira-kira rombongan kami itu akan kembali ke Mekah? Kata Nabi Muhammad, mereka akan kembali ke Mekah pada hari Rabu, tepatnya ketika matahari terbenam. Datanglah tiba hari Rabu, orang-orang kafir berkumpul tuh. Wah, ingin membuktikan. Ketika sudah terbenam matahari, mereka pun langsung mengatakan, mana nih Muhammad bohong, mana ini belum datang juga. Tidak lama kemudian ternyata muncul datang rombongan itu. Masya Allah. Ternyata benar omongan Rasul itu. Rabu dan terbenamnya matahari, mereka muncul di Mekah. Rombongan yang bertemu dengan Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Belum puas orang kafir itu menanyakan lagi kepada rombongan itu, wahai rombongan, benarkah ketika di perjalanan ada
kaki unta di antara kalian yang kakinya patah, kaki unta itu? Benar, kata mereka. Benarkah kalian beristirahat di tempat anu? Iya, benar. Benarkah ada yang meminta minum kepada di antara kalian? Mereka pun menjawab, ya benar. Dan suaranya itu adalah mirip dengan suaranya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini benar. Semua yang dikatakan Rasul benar, menunjukkan mukjizatnya Rasul. Tapi tetaplah orang-orang kafir itu seperti yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 2. Wa iyarau ayatai yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Ketika diperlihatkan mukjizat-mukjizat Rasul di hadapan mereka, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrum mustamir, ini hanyalah sihir yang terus-menerus. Nah, maka kita, adik-adikku selaku umat Islam, selaku umat yang beriman, wajib hukumnya bagi kita adalah untuk mengimani, mempercayai tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena ini adalah untuk linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pelajaran daripada Isra dan Mi'raj ini adalah kita menjaga hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan horizontal berarti kita menjaga hubungan dengan Allah. Hubungan vertikal maka kita jaga hubungan dengan sesama manusia. Jaga hubungan dengan Allah artinya adalah kita jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasul diperintahkan sholat yang 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu berapa menit sekali kita sholat. Tapi Rasul tahu umatnya ini tidak akan mampu. Maka akhirnya hanya menjadi 5 waktu dalam sehari. Itu pun masih saja banyak orang yang berat melakukannya. Ini kalau saya berbicara tentang sholat, saya ingat cerita 2 ekor kebo. 2 ekor kebo. Yang satu kebo anak, dia nyusu. Lagi nyusu ke emaknya tuh. Tiba-tiba terdengar suara azan, kaget dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget si anak kebo. Mak, suara apa itu, Mak? Itu suara azan, Nak. Azan itu apa, Mak? Azan itu panggilan sholat. Oh, jadi nggak ada apa-apa, Mak? Nggak ada, ayo nyusuk lagi. Gak lama kemudian si anak kebo ngelihat ada anak-anak berlarian bawa sarung, ibu-ibu bawa mukena, bapak-bapak bawa sarung dan peci. Bergerombol mereka. Anak kebo kaget lagi, Mak, ini ada apa, Mak? Ada kebakaran? Ada demo? Bukan, Nak. Itu adalah umat muslim. Tadi kan panggilan sholat. Nah, mereka itu berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi nggak ada apa-apa, Mak. Nggak ada, nyusuk lagi. Gak lama kedengeran suara qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Nggak kaget. Cuman dia nanya lagi nih si anak kebo. Mak, itu kok tadi mah suaranya kenceng amat, sekarang mah agak pelan. Nah, itu namanya qomat. Nah, qomat itu apa, Mak? Qomat itu tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Oh gitu, Mak. Mak, apa lu nanya mulu? Kata si anak kebo, Mak, mau nanya lagi nih. Kan orang-orang pada ke masjid, Mak. Mereka pada sholat, Mak ya. Nah, kok kita nggak sholat, Mak? Pan pita mah kebo. Oh, kebo nggak wajib sholat, Mak? Enggak, kebo. Oh, enak ya, Mak ya? Enak, kebo mah nggak wajib sholat. Lalu si anak kebo ngeliat. Di bawah pohon rambutan ada yang lagi mabok. Di bawah bangunan kosong ada yang lagi pacaran. Di bawah saung ada yang lagi judi. Si anak kebo nanya lagi, Mak, itu orang-orang pada sholat ya?
Nah, kita nggak sholat karena kita kebo, Mak. Lalu mereka nih sambil nunjuk yang lagi judi, yang lagi pacaran, yang lagi mabok. Nah, kok mereka nggak sholat, Mak? Itu siapa, Mak? Oh, itu kebo, kakinya 2. Nah, kira-kira dari kisah ini bisa diambil kesimpulan. Maka tidak sholat berarti sama dengan kebo. Tentu kita tidak mau disamakan dengan kebo. Tentu kita tidak mau disamakan dengan hewan. Coba, kalau dipikir-pikir bedanya apa sih kita sama hewan? Kita sama kebo itu bedanya apa coba? Kita makan, kebo makan. Kita tidur, kebo tidur. Kita kelak bisa punya anak, kebo juga bisa punya anak. Kita bisa buang air, kebo juga bisa buang air. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah giliran, tapi kalau kebo giliran sholat dia enggak. Giliran puasa enggak. Giliran zakat enggak. Nah, kalau ada manusia yang kerjaannya itu cuman makan, minum, hardolin lah ibaratkan. Hardolin itu kalau orang Sunda kan apa itu? Dahar modal ulin. Sholat gak mau, zakat gak mau, puasa gak mau. Maka apa bedanya sama kebo? Maka pantas pepatah Arab mengatakan, laulal ilma lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia itu sama dengan hewan. Bahkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sama seperti hewan, balhum adol. Bahkan lebih parah daripada hewan. Nah ini. Maka saya titip kepada adik-adik ini, saya tahulah kita ini ya, bukan kita lah, kalian masih muda nih, itu masa-masanya mencari jati diri. Masuk golongan ini, masuk golongan itu. Tapi titip sebejat apapun kita, sebandel apapun kita, sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Karena sholat itu ibadah yang tidak ada keringanan sama sekali untuk meninggalkannya. Maksudnya artinya kita tinggalkan sekarang kemudian dikodok besok misalnya. Tidak. Berbeda dengan ibadah lain. Coba kita lihat. Zakat. Wajib. Tapi ada nggak keringanan? Ada. Bagi siapa? Mereka yang tidak mampu. Mereka jadi mustahik yang berhak menerima zakat. Kemudian puasa. Puasa wajib. Tapi adakah keringanan? Ada. Bagi siapa? Mereka yang ibu sedang hamil, ibu menyusui, kemudian tua renta, mereka kelak nanti wajib membayar fidyah. Nah itu ada keringanan. Kemudian haji, haji juga sama. Wajib, tapi adakah keringanan? Ada. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu. Tapi kalau sholat, alasan apapun tidak ada keringanan. Gak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk. Gak bisa sambil duduk, berbaring. Gak bisa sambil berbaring, isyarat mata. Gak bisa pakai isyarat, mati aja udah. Jadi gak ada alasan apapun untuk bisa meninggalkan sholat. Bahkan ketika perang pun sholat tetap harus dilaksanakan. Tidak boleh ditinggalkan, dikodok saja besok. Tidak bisa. Nah ini, jadi titip 1 sholat. Sholat tepat waktu, mudah-mudahan kita senantiasa dicukupkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kenal dengan sholawat Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasodnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullil Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya kita naik kereta. Jangan pernah bermain cinta, kalau hanya bisa berdusta.
balik ke papan membeli kayu. Jangan lupa beli gergaji. Jangan dulu bilang I love you kalau belum bisa mengaji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Jalan-jalan ke jembatan layang, pulangnya kita membeli ikan. Jangan coba-coba bilang sayang kalau belum bisa menghalalkan. Di SMK Angkasa 1, muridnya rajin membaca buku. Kalau kamu cinta padaku, cukuplah doakan aku. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Salat itu tiang agama, 5 waktu kewajibannya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan kita meninggalkannya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Jangan lupa kawan semua, berbaktilah pada orang tua. Hidup bahagia di dunia, di akhirat mendapat surga. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Baik, kemudian terakhir itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kemudian adalah hubungan kita dengan manusia, yaitu adalah kita menghormati orang tua kita. Orang tua kita di rumah maupun juga orang tua kita yang ada di sekolah, yaitu adalah guru-guru kita. Ingat, karena merekalah kita bisa seperti ini. Ketika kita sekarang pandai membaca nih, baca koran, baca majalah, baca di internet. Ingatkah kita kepada guru kita yang mengajarkan IN ini, IB, ubu, ibu? Ingat gak kita kepada mereka? Sehingga kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang sukses, bahkan bisa-bisa lebih sukses daripada guru-guru kita. Ingatkah kita kepada mereka? Ini kan kita kadang-kadang, Masya Allah, ketemu guru di jalan, gurunya yang nyapa. Jang, sini Jang. Dia lagi sama temennya, ditanya sama temennya. Itu siapa? Itu mantan guru saya tuh. Masya Allah. Guru dibilang mantan. Kita kan tahu, mantan itu adalah bekas. Nah ini. Jadi tetaplah kita hormat kepada orang tua di rumah. Apalagi orang tua yang di rumah. Itu adalah keramat bagi kita. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Maka hubungan kita dengan sesama manusia kita jaga. Kepada guru kita jaga. Kalau dalam pesantren itu ya, ke kiai itu jangan sampai putus. Dan saya harap kalian pun seperti itu.
Jangan putus hubungan dengan kepala sekolahnya, dengan guru-gurunya. Sebulan sekali atau paling tidak setahun sekali kunjungi sekolahmu itu. Sapa guru-gurumu itu. Bertukar cerita dengan mereka. Minta nasihat kepada gurumu itu. Bu, Pak, saya alhamdulillah keterima di Anu, minta nasihatnya Pak, apa? Itu insya Allah ketika kita jaga silaturahmi dengan guru-guru kita, maka ilmu kita pun adalah menjadi barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Siapalah diriku, siapalah diriku kalau tanpa ilmu, kalau tanpa guru. Siapalah diriku kalau tanpa ilmu. Siapalah diriku tanpamu, oh guru. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Engkaulah murabbi cahaya ilahi, ya Allah ya Rabbi, jaga guru kami. Karenanya aku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkahmu syekhana. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Adik-adikku, hadirin wal hadirat dimanapun kita berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiro Bapak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita senantiasa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Masya Allah ya adik-adik, ternyata peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil
Dan mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bisa senantiasa terus menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Rabbal Alamin. Bapak terakhir mungkin kalau Bapak berkenan untuk memimpin doa untuk kelancaran kegiatan PTS insya Allah minggu depan, Pak. Ya, Baik, supaya lebih berkah, kita tundukkan hati kita, bersama-sama kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا معمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. terima kasih untuk Pak Ustadz. Baik adik-adik, untuk acara inti peringatan Isra Mi'raj SMK Angkasa 1 Kalijati dicukupkan. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nisa Nafisa sudah membantu acara inti. Sebelum menutup acara ini, kami akan mengumumkan juara lomba MTQ virtual SMK Angkasa 1 Kalijati. Juara lomba MTQ dalam rangka memperingati Isra Mi'raj SMK Angkasa 1 Kalijati jatuh kepada juara ketiga jatuh kepada Taruni Dinda Aisyah Nura dari kelas 10 TAFI 1. Juara kedua jatuh kepada Taruna Roza Maulana dari kelas 10 TKR 2. Dan juara 1 diraih oleh Gias dari kelas 12 TAFI. Kami ucapkan selamat untuk para juara dan teruslah semangat untuk membumikan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, acara peringatan Isra Mi'raj SMK Angkasa 1 Kalijati selesai dilaksanakan. Gimana Bu? Penyerahan. Sebelum ditutup, akan diberikan penghargaan kepada Taruna Gias dari kelas 12 TAFI. Secara simbolis.
Mohon untuk Saudara Gias tampil ke depan. Ye, udahan.